Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang skala prioritas. Kelompok kami beranggotakan 1. Ekklesiasi Mare-Mare dengan NPM 2008 201041, lalu Valen Aderiandra dengan NPM 2008 201061, lalu saya Syarani Ratnaswari dengan NPM 2008 201062, dan yang terakhir ada Girindra Wardana dengan NPM 2008 201070. Berikut ini adalah rumusan masalah yang akan kami bahas dalam materi ini. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan skala prioritas, lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan skala prioritas, lalu yang ketiga, faktor apa saja yang menjadi penentu skala prioritas, lalu yang keempat, mengapa kita harus menggunakan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pada kondisi kapan skala prioritas itu diperlukan. Dan nomor 6, siapa saja yang perlu menerapkan skala prioritas. Lalu yang terakhir, di mana kita dapat mengetahui cara menerapkan skala prioritas yang baik. Lalu, apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tercatat secara baik. Patokannya adalah memetakan kebutuhan terpenting, setelah itu baru di list kebutuhan pendukung. Kebutuhan yang dimaksud kebutuhan pendukung adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda terserah keberadaan uang di dompet. Sedangkan menurut Merriam-Webster, skala prioritas merupakan rangkaian aktivitas penting yang pengerjaannya dilakukan pertama kali. Setelah selesai, baru mengerjakan aktivitas selanjutnya. Ini adalah tabel skala prioritas. Pada kuadran 1, mewakili persyaratan yang paling penting dan mendesak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Lalu pada kuadran kedua, yaitu mewakili kebutuhan penting tapi pemenuhannya kurang mendesak. Untuk nomor 3, yang mewakili kebutuhan yang tidak terlalu penting tapi harus dipenuhi dengan segera. Untuk nomor 4, menjelaskan tentang kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak untuk dipenuhi. Lalu bagaimana cara menentukan skala prioritas? Skala prioritas dapat ditentukan dengan 4 cara. Yang pertama, tingkat urgensi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, urgensi adalah hal yang sangat penting atau keharusan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Jika dikaitkan dengan skala prioritas, tingkat urgensi merupakan tingkat kepentingan pada suatu kebutuhan yang harus dipilih dan harus didahulukan. Sehingga dalam menentukan sebuah pilihan, maka kita harus memilah kebutuhan mana yang benar-benar urgent dan harus kita dahulukan dalam pemenuhannya. Lalu yang kedua, ada kesempatan yang dimiliki. Berbicara mengenai kesempatan, mengingatkan akan sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa kesempatan itu hanya datang sekali dalam seumur hidup. Jika dirasa memang kesempatan itu sulit datang, maka tidak menutup kemungkinan untuk mendahulukan pada kebutuhan tersebut. Berlaku sebaliknya, jika dirasa kesempatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat sering, maka tinjaulah pilihan lain yang kesempatannya lebih sedikit. Lalu yang ketiga, ada pertimbangan masa depan. Di dalam menentukan skala prioritas kebutuhan, pertimbangan ke masa depan sifatnya pada kebutuhan jangka panjang. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit di mana kita dituntut untuk mengurangi rasa menyesal di masa yang akan datang atas pilihan yang kita dahulukan. Sehingga dalam menentukan skala prioritas, maka pertimbangan masa depan akan menjadi hal yang sangat penting dan perlu untuk dipikirkan. Lalu yang terakhir, ada kemampuan diri. Kemampuan diri adalah hal yang paling penting di antara keempat hal yang ada dalam menentukan skala prioritas. Sebaik dan setepat apapun kita menentukan sebuah pilihan, maka jika tidak dibarengi dengan kemampuan yang memadai, hal tersebut hanyalah sia-sia. Dalam hal menentukan skala prioritas, kemampuan diri merupakan sebuah tolak ukur seberapa besar kemampuan kita untuk mendapatkan pilihan yang telah ditentukan, baik dari segi keahlian, ekonomi, usaha yang akan dilakukan maupun yang lainnya.
Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi skala prioritas? Faktor yang mempengaruhi skala prioritas terbagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan individu, maka akan semakin luas alternatif pilihan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, status sosial. Sebagai contoh, seorang kepala desa akan lebih memprioritaskan lingkungan tempat di mana ia memimpin. Yang ketiga, lingkungan sosial. Misal, kita hidup di sebuah lingkungan orang kaya, maka bisa jadi prioritas kebutuhan kita adalah sepatu mahal, mobil mewah, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, mengapa kita harus menggunakan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan? Skala prioritas ini sangat penting untuk dimiliki setiap orang agar kita bisa menentukan kebutuhan mana yang patut diutamakan. Tujuan utama membuat skala prioritas itu untuk mengelola sumber daya pemuas sebaik mungkin agar mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas tersebut. Kita ambil contoh di saat kita memiliki tugas banyak dan tugas dari semua yang dikumpulkan hari ini. Nah, kita bisa mulai mengurutkan tugas mana yang deadline-nya lebih dulu harus dikumpulkan. Itu termasuk merupakan penerapan skala prioritas. Selanjutnya, pada kondisi kapan skala prioritas itu digunakan? Skala prioritas dapat kita gunakan setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari, sebab setiap manusia memiliki prioritas dan kebutuhannya yang berbeda-beda. Dengan skala prioritas ini, kehidupan kita akan lebih terjamin dan seluruh kebutuhan bisa terpenuhi. Maka dari itu, kita memerlukan skala prioritas untuk memudahkan dalam bertindak agar sesuai dengan kebutuhan. Dan pasti, semua kegiatan dapat dilakukan sebagaimana porsinya dengan waktu yang terbaik. Nomor 6. Siapa saja yang perlu menerapkan skala prioritas? Semua orang memang harus dan perlu menerapkan skala prioritas. Tujuannya tentu saja agar tidak salah melangkah dan lebih berhati-hati dalam mengelola suatu hal. Seringkali ditemukan banyak orang yang justru memenuhi kebutuhan sekundernya dibanding kebutuhan primer. Terutama kita sebagai mahasiswa yang tugasnya sering menumpuk dan dikejar deadline. Dengan menerapkan skala prioritas, kita dapat menemukan cara terbaik dan tercepat dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Nomor 7. Di mana kita dapat mengetahui cara menerapkan skala prioritas yang baik? Mendalami keilmuan itu bisa dilakukan di mana-mana. Selain dari Google, kita bisa mendapat dari seminar, workshop, atau motivasi, baik secara online maupun offline. Selain itu, kita dapat bertanya kepada teman-teman maupun senior yang sudah berpengalaman. Kesimpulan, dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus ditunda terlebih dahulu. Dengan begini, pemenuhan kebutuhan yang kurang tepat dan juga kecenderungan bersifat konsumtif dapat dihindari, sehingga kita benar-benar memilih pilihan kebutuhan yang tepat. Finish the most important things first because when we are busy, we may miss out things as well and may not have a lot of energy. My advice is to organize things well and finish things step by step. Huang Renjun. Thank you.